Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sudah siap ya mulai pelajaran hari ini? Jadi hari ini kita akan belajar tentang koordinat kartesius. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini yaitu yang pertama, menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat. Koordinat kartesius terbagi menjadi 3. Yang pertama, posisi titik pada bidang koordinat. Yang kedua, posisi titik terhadap titik acuan. Dan yang ketiga, posisi garis terhadap garis sumbu. Namun yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini hanya yang poin pertama, yaitu posisi titik pada bidang koordinat. Yang pertama yaitu membaca posisi tempat menggunakan bidang koordinat. Yang kedua, membaca dan menuliskan posisi titik pada bidang koordinat. Dan yang ketiga, jarak tempat terhadap garis sumbu. Oke, yang pertama, membaca posisi tempat menggunakan bidang koordinat. Situ ada gambar ya. Gambar bidang koordinat. Nah, untuk garis yang horizontal itu disebut sumbu X. Kemudian garis yang vertikal disebut sumbu Y. Untuk sumbu X yang bagian kanan bernilai positif. Kemudian untuk X yang sebelah kiri bernilai negatif. Jadi untuk setiap titik koordinatnya bernilai negatif. Untuk sumbu Y yang bagian atas bernilai positif. Jadi untuk setiap titik koordinat bagian atas bernilai positif. Kemudian sumbu Y yang bagian bawah bernilai negatif. Jadi untuk setiap titik koordinat Y yang berada di bagian bawah nilainya negatif. Oke, selanjutnya di situ ada gambar titik koordinat dari 4 bangunan ya. Yang pertama ada rumah, yang kedua ada sekolah, ketiga masjid, dan keempat rumah sakit. Posisi bangunan-bangunan pada gambar di samping dapat ditulis sebagai berikut. Yang pertama adalah rumah. Nah, pergerakannya ketika kita akan membaca titik sudut untuk rumah ya, titik koordinat untuk rumah, melangkah 1 satuan ke kanan, kemudian 2 satuan, 3 satuan, 4 satuan, dan 5 satuan ke arah kanan, kemudian 1 satuan ke atas. Nah, artinya rumah terletak pada koordinat 5,1. Selanjutnya sekolah, 1 langkah ke kiri, kemudian 2 langkah ke atas. Artinya sekolah terletak pada koordinat negatif 1,2. Kenapa negatif? Karena langkahnya ke kiri, jadi bernilai negatif. Kemudian yang ketiga masjid, 1 langkah ke kanan, kemudian 1 langkah ke bawah, 2 langkah ke bawah. Artinya masjid terletak pada koordinat 1, negatif 2.
1 positif karena ke kanan bernilai positif. 2 bernilai negatif karena pergerakannya ke bawah. Dan yang keempat adalah rumah sakit. 1 langkah, 2 langkah ke kiri. Kemudian 1 langkah, 2 langkah, dan 3 langkah ke bawah. 2 langkah ke kiri artinya negatif 2, kemudian 3 langkah ke bawah berarti negatif 3. Jadi rumah sakit terletak pada koordinat negatif 2, negatif 3. Selanjutnya, membaca dan menulis letak titik atau benda pada sistem koordinat Kartesius. Di situ ada gambar, ada 3 titik, titik A, B, dan C. Untuk koordinat titik A, ya, titik A, 3 satuan ke kanan, 1, 2, 3, 3 satuan ke kanan. Kemudian 1 satuan ke atas, jadi Y-nya bernilai 1. Jadi koordinat A, koordinat titik A 3,1. Kemudian yang B. Yang B 6 satuan ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan ke kanan, X-nya 6. Kemudian 2 satuan ke bawah. Ya, berarti Y-nya negatif 2. Jadi titik B berada di sini. Titik koordinatnya 6, -2. Kemudian yang ketiga yaitu 2 satuan ke kiri. 2 satuan ke kiri, X-nya bernilai negatif 2. 2 satuan ke atas, Y-nya bernilai 2. Jadi koordinat titik C, ya, berada di sini. Titik C koordinatnya negatif 2,2. Kemudian yang ketiga, jarak tempat terhadap garis sumbu. Nah, tadi garis sumbu ada 2, sumbu X dan sumbu Y. Di situ ada gambar, ada bangunan SMP Muhammadiyah 2 Surabaya, Pasar Genteng, dan Taman Prestasi. Berikut ini beberapa informasi yang dapat diperoleh dari gambar di samping. Yang pertama, SMP Muhammadiyah 2 Surabaya berjarak 1 satuan terhadap jalan X. Jadi terhadap jalan X ini, ya, di sini jalan X 1 satuan. Jadi terhadap jalan X itu 1 satuan. Kemudian terhadap jalan Y, ya, di sini ada jalan Y, terhadap jalan Y 2 satuan. Jadi untuk SMP Muhammadiyah 2 Surabaya, terhadap sumbu X 1 satuan, terhadap sumbu Y atau jalan Y 2 satuan. Kemudian yang kedua, Pasar Genteng. Jaraknya adalah 2 satuan terhadap sumbu X atau jalan X. Jadi jaraknya terhadap jalan X itu 2 satuan, 1, 2. Kemudian terhadap jalan Y 1 satuan. Ini jalan Y, letaknya di sini, jaraknya 1 satuan. Kemudian yang ketiga, Taman Prestasi. Berjarak 2 satuan, ya, 2 satuan dari jalan X. Jalan X-nya ada di sini, jadi jaraknya terhadap jalan X 2 satuan. Kemudian jaraknya dari jalan Y 3 satuan. 1, 2, 3. Oke, jadi itu untuk materi yang kita pelajari hari ini. Untuk
Untuk lebih memahami lagi, kalian bisa mengulang materi yang tadi dari awal supaya kalian lebih paham. Setelah itu kalian coba kerjakan latihan soal yang di bawah ini. Jadi di situ ada gambar koordinat yang ada titik A, B, C, D, dan F. Dan E ya, itu bukan F tapi E. Yang di bagian sini, ini maaf salah, ini bukan F tapi E. Nah, untuk setiap titik ini kalian tentukan koordinatnya dan jarak terhadap garis sumbunya. Ya. Semoga pelajaran kali ini, materi yang diajarkan hari ini bisa bermanfaat buat kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.